Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah, masih dalam suasana pasca pemilu. Kalau pemilu itu, sebelum pemilu rame kampanye, saat pemilu ramai dengan postingan kelucuan-kelucuan saat pemilu. Setelah pemilu ini ramai tentang penghitungan suara dan quick count. Ada sebagian yang menganggap bahwa KPU melakukan kecurangan. Pada video sebelumnya saya sempat mengupload bagaimana kita mengecek hasil suara yang pasti dari form C, kemudian kita cek di websitenya KPU. Kemudian akhir-akhir ini ramai juga tentang kecurangan pemilu yang dilakukan oleh oknum-oknum ya, dibuktikan dengan banyak postingan bagaimana form C dan hasil yang diinput oleh KPU itu berbeda. Walau alam ya, kita ini zamannya zaman canggih luar biasa. Mana yang benar dan mana yang salah kita susah untuk membedakan. Nah, tapi berpagi-pagi saya kepingin menyampaikan bahwa tidak seharusnya semua hal yang berupa misalkan temuan-temuan kecurangan itu di-upload dan sebagainya. Karena apa? Karena malah membuat masyarakat bingung, itu benar atau tidak. Karena masyarakat juga saat ini susah untuk membedakan itu benar atau tidak, kertasnya benar atau tidak, kemudian ada surat-surat suara yang sudah dicoblos sebelum pencoblosan itu benar atau tidak. Apakah itu jangan-jangan ada yang memposting kemarin itu maling teriak maling, dia yang bikin sendiri kemudian dicoblos sendiri kemudian diposting. Kita kan susah membedakan seperti itu. Kemudian ada screenshot di quick count televisi, ternyata jamnya tanggal 13 Februari. Itu juga kita susah membedakan karena jangankan edit foto, edit video pun gampang sekali sekarang itu. Nah, kita nggak tahu itu editan atau benar itu, dan kita kan wilayahnya bukan keahliannya di situ, jadi kita susah untuk membedakan mana yang benar mana yang salah. Daripada hanya bikin bingung, udahlah gunakan saluran yang sudah resmi. Kalau memang ditemukan temuan-temuan kecurangan, ya baiknya dikumpulkan saja kemudian dilaporkan ke tim ses masing-masing, biar nanti tim sesnya yang memproses di peradilan MK atau dilaporkan ke Bawaslu. Nah, itu kan sudah salurannya sudah ada, nggak usah ngomong ke mana-mana. Nah, kali ini saya akan lebih memfokuskan kenapa ada yang belum terima. Beberapa sahabat saya, kok bisa Jawa Barat kok Amin kalah itu. Yang ngomong itu memang bukan ya secara amaliyah NU, tapi memang secara
organisasi atau kedekatan emosional dengan NU itu agak kurang. Nah, dia mempertanyakan, sepertinya kok nggak mungkin Jawa Barat itu bisa kalah aminnya itu, karena Jawa Barat itu Islamnya kuat. Kemarin sempat saya memposting ini video laporan hasil Pilpres 2024 dari kantung-kantung NU Jawa Barat. Bagaimanapun NU masih mayoritas di Jawa Barat, dan paling tidak ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa warga NU Jawa Barat itu banyak melabuhkan pilihannya di 02. Yang pertama, ya, bagaimanapun warga NU itu sangat menghormati kiainya. Di antaranya beberapa memang kiai-kiai di Jawa Barat itu deklarasi terang-terangan mendukung 02. Kita contohkan di Buntet, Cirebon, itu pesantren yang sebelumnya sempat deklarasi dukung 03, kemudian di injury time awal-awal Januari itu apa namanya, pertengahan Januari kalau nggak salah, itu mengalihkan dukungan ke 02. Nah, itu pengaruhnya luar biasa. Saya dapat juga foto-foto form C hasil penghitungan suara. Ternyata mayoritas masyarakat Cirebon itu melabuhkan pilihannya di 02. Nah, boleh jadi ini karena masyarakat Cirebon alasannya adalah mengikuti kiainya, itu boleh jadi ya. Begitu juga di kabupaten-kabupaten yang lain, itu boleh jadi itu juga apa namanya, banyak mengikuti kiai-kiainya. Khususnya warga NU emang sangat ini percaya dengan kiai-kiainya. Terus yang kedua, memang karakteristik masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu agak sedikit berbeda. Jawa Barat memang sangat fanatik Islamnya. Satu sisi dia NU, satu sisi memang bawaan karakter Jawa Barat yang fanatik Islamnya, maka pilihannya agak susah. Ketika mau ke 01, ada di sana ada PKS gitu. Bagaimana pada pemilu-pemilu sebelumnya agak banyak bersitegang dengan PKS. Disimbolkan dengan di pilgubnya itu, dimana apa namanya, pilgub cagup atau cawagup yang didukung oleh PKS hampir susah untuk mendapatkan hati pemilih dari warga NU Jawa Barat, agak susah. Itu karena faktor itu, karena banyak sekali baik struktural maupun banom-banom NU, khususnya GP Ansor itu sering bersitegang dengan PKS pada pemilu-pemilu sebelumnya, dan itu belum sepenuhnya dilupakan itu. Makanya mau ke 01 ada PKS, mau ke 03 itu ada PDIP itu. Jadi daripada kesana dan kesana, yang tengah-tengah aja, yang netral. Nah, makanya warga NU yang berpikiran itu seperti itu lebih memilih yang tengah-tengah, itu 02. Terus yang ketiga juga dipengaruhi oleh beberapa kejadian beberapa tahun belakangan ini, bersitegang dengan HTI, terus sempat efek dari pemilu 2019 itu masih belum terlupakan semuanya,
dimana dulu warga NU itu banyak ke 01, kemudian di sebelahnya yang ekstrim-ekstrim itu ke 02. Dulu banyak warga NU banyak mendukung Pak Jokowi, sedangkan yang agak ekstrim-ekstrim justru di 2019 itu yang ekstrim-ekstrim itu banyak mencaci maki Kiai NU, diantaranya Kiai Said, dikatakan yang macam-macam lah. Kemudian terjadi sampai gugatan di MK, juga mengatakan kebohongan-kebohongan, sampai mengatakan kiai-kiai pendukung pemerintah yang zalim itu Kiai Su dan sebagainya, itu sangat membekas di pikiran warga NU. Itu susah untuk dilupakan. Makanya mereka itu ya daripada mendukung paslon yang didukung oleh mereka yang 2019 itu ke Pak Prabowo, kemudian beralih ke yang 2024 ini lebih banyak atau mayoritasnya ke 01 atau Pak Amin itu. Nah, makanya yang berpikiran seperti ini lebih memilih yang ini aja, yang netral aja lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab.